Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Dari tadi kami sudah menyampaikan beberapa rangkaian melalui rekan-rekan kami sejumlah titik yang akan dikunjungi oleh Prabowo, pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Dan puncaknya, saudara, pukul 2 siang nanti duet ini akan kembali berjalan kaki menuju kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Informasi langsungnya akan langsung disampaikan oleh rekan kami, Dery Imani. Dery, silahkan. Ya, Tengku dan juga ada saudara, kalau memang hari ini menjadi hari terakhir dari proses pendaftaran bakal calon presiden dan juga wakil presiden jelang Pilpres 2014 mendatang, ini kesiapan dari pihak KPU Pusat sudah dilakukan sejak pagi tadi. Bisa dilihat dari kesiapan tim sekretariat pendaftaran dan juga pengamanan yang mencapai 400 personil kepolisian yang sudah berjaga baik di depan gedung KPU maupun di dalam ataupun di kawasan gedung KPU sendiri. Bukan hanya itu saja, kepolisian juga menyiapkan mobil anti huru-hara dan juga barikade kepolisian untuk menjaga. Ini mengingat kemarin simpatisan dari pasangan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala cukup banyak datang ke KPU ini. Tentunya antisipasi agar tidak terjadi keributan ataupun kerusuhan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari mulai mengantisipasi pemeriksaan ketika masuk ke dalam sampai membatasi siapa saja yang akan mendampingi pasangan yang akan mendaftar di ruang KPU nantinya. Saudara, bicara tentang kemarin hari kedua di mana pasangan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat datang mendaftar. Kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak KPU bahwa pasangan Prabowo dan juga Hatta Rajasa ini diperkirakan akan tiba di KPU sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya Prabowo ini akan berjalan dari Museum Proklamasi. Dan menarik, saudara, akan kita nanti apakah akan sesuai dengan rencana awal berjalan atau seperti Joko Widodo dan Yusuf Kala kemarin dengan membawa sepeda ontel datang ke gedung KPU dan mendaftarkan dirinya. Diperkirakan, saudara, ini ada persyaratan yang harus dilengkapi seperti yang dilakukan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala, yaitu membawa 26 dokumen. Di antaranya adalah 7 dokumen milik kepartaian dan ada 19 dokumen ini milik pribadi, termasuk LHKPN yang diresmikan oleh ataupun diverifikasi oleh KPK. Dan hingga sampai saat ini persiapan pendaftaran pun sudah terlihat. Beberapa komisioner sudah mengecek kesiapan sekretariat untuk menerima pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Ya, Tengku, kembali ke Anda. Dery Imani melaporkan langsung dari gedung KPU di Jakarta Pusat. Mas Toto, kalau kita lihat tadi Dery sempat melaporkan mengenai kesiapan yang 400 polisi disiagakan. Kondisi serupa juga dialami oleh KPU kemarin ketika Jokowi JK datang ke sana. Masih perlu nggak sih cara-cara semacam ini datang berduyun-duyun untuk mendaftar gitu? Kenapa nggak bawa rombongan kecil untuk mendaftar atau gimana? Iya, budaya gotong royong ya. Artinya orang-orang asal ngumpul gitu misalnya. Itu kan menunjukkan bagaimana memang kebersamaan itu memiliki arti tertentu. Itu yang saya sebut tadi ya. Bagaimana budaya, bagaimana mitos itu akan membentuk bagaimana karakter pemimpinan di hadapan publik. Tentu saja untuk kebutuhan panggung juga ya, dalam konteks marketing gimmick tadi, semakin ramai mereka akan semakin merasa percaya diri, lalu kemudian blow up media juga akan semakin terlihat. Apalagi untuk pasangan yang baru hari ini begitu ya. Artinya dia sudah melihat terlebih dahulu bagaimana kemarin konsep dari pasangan lain, sudah ditampilkan keramaian dari pasangan lain, pasti ini akan menjadi logika aksi reaksi. Mereka ingin menunjukkan sesuatu yang berlebih, dan memang harus kita akui juga bahwa Prabowo ini dalam konteks bagaimana dia menata acara, seperti ada IO yang memang sudah profesional ya. Kalau kita lihat kemarin sampai level kostum, tendanya pun sudah disusun, sudah jelas, lalu bagaimana susunan acara saya pikir lebih tertata. Memang terlihat sekali ya, dua pasangan ini berbeda sampai level paling teknis ketika membuat acara. Jokowi bottom up sehingga terkesan acak-acakan bahasa awamnya begitu kan, spontan begitu, sama dengan karakter Jokowi dengan JK, berbeda dengan gaya top down dari Pak Prabowo ataupun Hatta Rajasa, cenderung teratur, rapi, diatur secara terpusat. Dan ini yang menurut saya juga mencerminkan gaya kepemimpinan ketika dua pasang ini salah satunya akan terpilih. Masyarakat yang akan memilih. Karena Anda sudah menyebutkan mengenai gaya yang berbeda antara dua pasangan yang akan maju di Pilpres nanti, saya sedikit menggarisbawahi ketika Jokowi JK namanya dideklarasikan. Orang sebetulnya dari jauh-jauh hari sudah mulai menebak, jangan-jangan Jokowi JK, apalagi Jokowi juga sering berseloroh mengenai inisial nama dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau Prabowo Hatta ini kan sebenarnya last minute nama Hatta akhirnya keluar. Sebetulnya tidak juga. Jadi kalau pertanyaan mengenai nama pasangan, Hatta Rajasa sudah hampir lebih bisa dipastikan. Ada beberapa indikator pernyataan Hasyim Joyo Hadikusumo yang itu bisa dianggap mewakili secara informal pernyataan Pak Prabowo. Lalu kemudian juga bagaimana sikap politik dari Pak Prabowo mengantar Pak Hatta Rajasa ketika menghadap ke SBY untuk meminta pengunduran diri, itu kan sikap pernyataan resmi dalam tanda kutip begitu ya. Sementara
memang masih ada pertanyaan besar apakah JK betul-betul akan menjadi wakil dari Jokowi ketika kita tahu ada manuver dari Golkar dalam masa-masa last minute, lalu kemudian juga kita tahu ada sikap dari partai lain itu saja harus diperhitungkan. Bahkan Jokowi belum confirm menyatakan inisial selalu mengarah ada J dengan A. Jadi yang lebih bisa terbaca sebetulnya menurut saya adalah Prabowo Hatta, dan lebih menjadi kejutan ya Pak Jokowi JK. Mungkin itu juga ya yang menyebabkan kenapa ketika sudah mulai bocor, seingat saya hari Minggu, alangkah baiknya memang langsung diputuskan secara resmi daripada kemudian ada ruang ketika orang bergosip dan kemudian menjadi membuat deklarasi ini menjadi anti klimaks. Nah, yang menarik juga adalah ketika dukungan di belakang pasangan ini banyak. Ada 6 partai Betul. yang berkoalisi dan Prabowo memberikan dukungannya di Prabowo Hatta. Kemudian juga kita tahu hampir semua partai Islam sudah merapat ke sana. Betul, jadi kalau kita lihat ada perlombaan yang sudah dimenangkan oleh Prabowo dalam konteks melakukan mobilisasi dukungan. Ketika survei masih menempatkan Jokowi di atas sekitar 15-17%, bahkan ada simulasi mengenai Jokowi JK dengan Prabowo Hatta yang mengatakan ada perbedaan sekitar 16%, antara 51 dengan 35%. Tetapi dalam konteks mobilisasi dukungan mesin politik terlihat sekali bagaimana pasangan Prabowo Hatta ini lebih cepat ya. Karena memang harus diakui Prabowo ini kan memiliki 2 identitas, satu pemilik partai sekaligus capres, sehingga menurut saya memang ruang geraknya untuk mengambil keputusan lebih besar dibandingkan Jokowi yang kita tahu hanya sebagai capres, sementara pengambilan keputusan secara formal dan secara informal masih harus mengikutsertakan Ibu Megawati. Itu yang menyebabkan menurut saya bagaimana mobilisasi kekuatan ini lebih mudah dilakukan oleh Prabowo, dan ini juga yang harus menjadi tantangan buat Jokowi JK walaupun surveinya lebih tinggi, bagaimana kekuatan mobilisasi bukan tidak mungkin dalam waktu 1,5 bulan akan merubah hasil survei yang saat ini masih mengunggulkan mereka. Nah, konsekuensi logisnya kan ketika sebegitu banyak barisan partai ada di belakang untuk mendukung, nanti akan seperti apa pembagian kekuasaannya ketika taruhlah Prabowo Hatta nanti terpilih? Iya, saya pikir menyeramkan ya ketika kita melihat bagaimana koalisi ini lagi-lagi dibangun dengan pola yang sama seperti terjadi pada tahun 2004, 2009. Betul-betul bicara kompromi elit tanpa melihat bagaimana aspirasi secara bottom up. Yang terjadi tentu saja ini bicara mengenai power sharing, ini mungkin berbicara mengenai mahar yang tidak pernah bisa kita buktikan begitu keberadaannya, walaupun seluruh masyarakat Indonesia mencium baunya begitu ya, permasalahan power sharing dan juga mahar yang akan menjebak lagi-lagi siapapun presiden yang terpilih kepada kabinet politik, kepada koalisi gemuk yang sudah terbukti selama 10 tahun terakhir itu membelenggu SBY. Ini yang menurut saya agak disayangkan, padahal kita tahu Pak Prabowo dengan PDIP juga selama ini cukup banyak mengkritik permasalahan terbelenggunya seorang presiden. Oke, kita kembali lagi ke soal bagaimana tingkat keterpilihan dari pasangan ini, Prabowo Hatta. Kita akan lihat ada beberapa data yang tentunya kami punya juga untuk mendukung perbincangan kita kali ini. Nah, ini adalah mengenai elektabilitas dari dua pasangan yang akan maju. Ada Jokowi JK, mereka punya 43,5, kemudian 3,1, mungkin kira-kira 46. Dan tapi kita lihat sepertinya ini Desember ya. Kita tahu sekarang kita udah masuk di bulan Mei. Anda pun mengatakan ada survei terbaru. Hatta juga punya beberapa keunggulan. Nampaknya akan menanjak angka ini, akan ada perubahan. Iya, kita sudah bisa lihat dari hasil exit polls terutama untuk 2 nama calon presiden ya. Ada kecenderungan Pak Jokowi stagnan, Prabowo naik, tetapi memang tetap masih unggul Pak Jokowi. Selisih sekitar 15%. Yang menarik juga adalah memang harus diakui tidak ada satupun calon wakil presiden itu yang bisa menjadi insentif elektoral buat Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo. Artinya jangan ada presiden, calon wakil presiden yang merasa kegeeran bahwa dengan masuknya nama dia akan mendongkrak nama Prabowo dengan Jokowi. Karena Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sudah cukup optimal secara ketokohan individual branding. Mereka pun sudah punya yang modal. sekarang sedang dihitung adalah, yang kemarin-kemarin dihitung adalah bagaimana efek bumerang menjadi lebih kecil. Yang kedua, bagaimana efek mobilisasi yang bisa dibawa oleh calon wakil presiden. Itu sudah berbicara mengenai mobilisasi mesin politik sampai wilayah abu-abu yang tidak bisa dibuktikan, masalah logistik yang dibawa begitu berupa mahar begitu kan. Ini yang akan menjadi faktor penentu dalam politik. Jadi justru si cawapres yang diusung oleh masing-masing pasangan ini seperti menjadi peredam resistensi ya, kalaupun nanti datang belakangan. Kira-kira hanya sebatas itu, bukan sebagai insentif atau faktor dongkrak. Ini yang menarik begitu ya, bagaimana siapapun nama yang disimulasikan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu malah membuat pasangan ini turun atau sedikit
sedikit turun atau banyak turun begitu, kira-kira seperti itu. Nah, balik lagi yang akan menentukan adalah waktu sisa 1,5 bulan, bukan hanya faktor personal branding, faktor mobilisasi, termasuk sampai faktor X ketika kita berbicara mengenai politik transaksional, ketika kita berbicara mengenai black campaign, dan itulah resiko ketika kita tahu perilaku pemilih kita belum sepenuhnya rasional. Saya tidak percaya bahwa hanya pertarungan gagasan atau ide yang akan menentukan, tapi bagaimana juga faktor-faktor di lapangan, mengingat masyarakat kita belum sepenuhnya rasional, yang itu juga secara taktis akan menentukan hasil akhir nanti. Kalau kita lihat bicara soal dukungan, 6 partai ini udah nggak perlu diragukan lagi. 6 ini satu kekuatan tersendiri. Tapi kalau ketika kita lihat siapa yang datang di menit terakhir, ada Golkar di situ. Iya. Anda punya tanggapan apa soal ini? Ya, kalau Golkar saya pikir pola yang selalu sama ya. Golkar ini orang sering mengatakan lincah bagai belut, gitu kan, walaupun kemarin-kemarin berpotensi menjadi peringkat buntut begitu, walaupun lincah bagai belut. Karena artinya dalam 2 hari terakhir, bahkan sebelum kemarin merapat ke Gerindra, Demokrat pun masih disamperin waktu itu. Loh, kita lihat bagaimana ini adalah sebuah koalisi yang ditentukan secara terpaksa oleh Golkar, dari Pak Abu Rizal Bakri gagal menjadi capres, lalu kemudian koalisi helikopter yang gagal, mulai merapat ke Ibu Mega, kemudian bahkan mandatnya pun minta diturunkan di Rapimnas ya. Betul. Lalu kemudian terjadi koalisi di injury time dengan Prabowo. Saya berharapkan betul-betul karena perhitungan matang, karena terus terang harus dijelaskan juga koalisi yang terjadi pada masa-masa injury time biasanya itu ditentukan di panggung belakang, hanya antar 2 ketua umum atau antar ketua umum dengan ketua Dewan Pembina atau capres, yang biasanya itu berisikan politik transaksional. Saya berharap tidak begitu ya, isu-isu seperti itu tidak benar. Bagaimana masyarakat bisa menepis kecurigaan jangan-jangan ada politik transaksional di sini? Kita tahu ketika, saya potong dulu sebentar, ketika kita bicara soal kabinet akan dibentuk, ketika suatu pemerintahan sudah terpilih, biasanya masyarakat akan langsung memberikan respon, wah ya, ini kok nggak terkesan profesional mereka yang menjabat di kabinet. Apakah itu juga yang jawabannya memang di situ. Ketika kita ingin berbicara indikator apa yang bisa menentukan bahwa koalisi ini bukan didasarkan pada politik transaksional, biasanya berbicara mengenai jabatan cawapres yang paling tinggi, atau berbicara mengenai jabatan menteri, atau ketika kita ingin bedah lebih lanjut bicara mengenai jabatan BUMN, Dubes, dan berbagai macam jabatan begitu ya. Dan nanti mungkin paling bisa dilihat adalah kabinet. Bagaimana koalisi dagang sapi akan dibagi berdasarkan perhitungan kuantitatif, bagi-bagi kursi menteri seperti yang terjadi pada tahun 2004-2009, 2009-2014, misalnya SBY sampai harus menanggung 59%, 19 dari 34 menterinya berasal dari partai politik. Itu sangat bertentangan dengan zikir kabinet ala presidensial seharusnya. Dan bagaimana cara penyelesaiannya sehingga kemudian masyarakat tidak merasa tertipu? Saya pikir harus ditantang bagaimana calon presiden entah Jokowi atau Prabowo bisa membuat atau merilis bahkan kabinet bayangannya sebagai bagian dari pertanggungjawaban ketika mereka berbicara visi misi dan program. Mereka harus menjelaskan juga siapa aktor yang harus bisa menerjemahkan secara operasional program dan visi misi tersebut, sehingga masyarakat betul-betul diajak untuk berpikir, untuk melihat secara taktis apakah program visi misi dengan tim yang dibentuk itu realistis untuk membangun bangsa selama 5 tahun ke depan. Tantangannya dirubah, garis merah di situ ya, benang merahnya di situ. Oke, kita akan sambung lagi, Mas Soto. Usai jeda berikut ini, saudara, jangan beranjak dulu dari saluran Kompas TV karena breaking news akan segera kembali saat lagi.